Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Saja, tapi untuk ID umat-umatnya hingga akhir zaman. Untuk siapa saja? 1, 2, membaca tidak hanya membaca tulisan. Membaca itu bisa jadi membaca situasi, membaca keadaan, membaca orang lain, membaca perasaan. Kan kadang-kadang kita punya teman ya, tahu pinter banget tapi gak peka. Nah itu berarti orangnya kurang sakit membaca situasi. Nah, wow, literasi itu terdiri dari kegiatan membaca, menulis, memahami, mengelola, dan memanfaatkan. Membaca nih sing wow, menulis mungkin ya beberapa pembaca kemudian tergelitik untuk menulis. Atau mungkin boten, atau kadang penulis-penulis itu lahir dari ya dia suka mawon untuk menceritakan apa yang ada di pikirannya atau apa yang menjadi keinginannya kepada orang lain. Kemudian setelah membaca, kemudian memahami. Ada kegiatan yang membaca saja tapi tidak paham. Kadang-kadang wonten ya. Kayak misalnya dilarang menginjak rumput. Hai. Dilarang menginjak. Bapak kisah apik ya, Pak. Dilarang menginjak rumput. Kita baca saja. Tapi kalau tidak disertai dengan yang namanya memahami, maka kata-kata ini tidak akan menimbulkan tindakan apa-apa. Lah nek ngeten berarti dia tidak terdidik secara literat. Contoh malih sesuatu yang bisa dibaca tapi bukan berupa tulisan. Artinya dalam parkir. Artinya ini pura-pura di HP yo. Anak kok jadi ngulai petunjuk lah. Artinya comfort zone kalau di bahasanya kan ngomong. Bagi orang yang tidak terdidik secara literat, cuma mengandalkan membaca tok dan tidak memahami, maka itu tidak menghasilkan apa-apa. Padahal tujuan dari Iqra, tujuan dari literasi adalah menggerakkan. Putus ya? Suwi loh. Bona. Bawa tuh lah. Oh nggih, niki dilanjut ya. Berarti kula sapa-sapa riyen kalian teman-teman santri ngasilan. Selamat pagi, selamat menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat dan barokah. Amin. Selanjutnya setelah dipahami, dikelola. Dari membaca kita itu apa sih? Enten apa? Mungkin dapat informasi, dapat pengetahuan, dapat wawasan, dapat pengalaman. Nah kemudian setelah dipahami, dikelola. Misalnya sama baca nih, resep bakwan 1, jagung 2, tepung, gula, garam, sedikit air. Kalau baru tahap membaca, ini berarti ya wes membaca tok titik. Tapi kalau sudah sampai memahami, oh berarti kalau saya mau bikin bakwan, yang saya perlukan adalah ini, cara membuatnya, ini, cara penyajiannya begini. Lah nanti kalau menginjak lagi tahap mengelola, mungkin dia harus ini. Aku tak tumbas bakwan ini, aku tak tumbas bahan bakwan ini di Mas Kobar. Kau nyuwun Mbak Nadia buka kantin untuk belajar kayak bakwan. Mungkin kalau sudah pada tahap kelima yakni memanfaatkan, dia mungkin akan ngeten. Engko nek wis dadi bakwane akan saya beri branding bakwan Oye Xiaomi misalnya ngoten ya. Kemudian ini dipasarkan secara online sehingga Xiaomi itu akan mempekerjakan Najwa, mempekerjakan Haifa, mempekerjakan Melia. Ya aku ya, aku.
memperkerjakan lain sebagainya, akhirnya pengetahuan yang didapat dari membaca ini akan bermanfaat. Nah, ini tujuan dari Iqra. Karena agama Islam yang kita anut ini memang datang untuk memberikan hidayah atau petunjuk. Petunjuk ini udah menawa sih. Latifah dia senyum-senyum pengen jawab. Petunjuk ini kan untuk apa? Memberitahu, memberi jalan, memberi pengetahuan atau mencegah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya. Nah, ini adalah tujuan dari agama Islam, menurunkan perintah Iqra dan menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang terdidik, menjadi manusia-manusia yang literat. Dan sebenarnya tengkodok iki bisa pun dilaksanakan kegiatan-kegiatan nyata nirau, cuma kurang dibangkitkan mawon ya. Jadi hari ini kula pengen bareng-bareng kalian untuk menjadikan kegiatan yang dhewe selama ini berjamaah ngaji dan lain sebagainya sebagai kegiatan literat yang sesungguhnya, sebagai ruh pesantren yang sesungguhnya. Apa sih? Slide. Biasa nih slide. Kayak lagu Korea ya sih. Slide. Saya ngerti malah begini. Terus ini. Literasi dalam kehidupan. Tawajain teman-teman. Saat ini produk literasi dapat kita temukan dalam berbagai bentuk dan turunannya. Diakui atau tidak, literasi memberi dampak bagi kehidupan baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi, politik, kemanusiaan maupun agama dan lain sebagainya. Saya bilang tadi ya, bermula dari kegiatan membaca, menulis, memahami, mengelola dan memanfaatkan. Kemudian kegiatan literasi ini menjadi produk. Produknya bisa berupa manusia yang literat tadi, bisa berupa produk-produk lain seperti buku. Temerki adalah salah satu karya penulis pesantren fenomena sebenarnya Hilma Anis Hati Suwita yang bon ini sampun cetak beberapa berkali-kali eksemplar. Produk-produk literasi berupa buku ini kan wadah nih, wadah banget. Dan itu adalah salah satu produk literasi yang pertama. Kalau sampean pernah mendengar penulis namanya Joyce Garner, itu ada bukunya di perpustakaan Asrama MTs Alamin, sempat mampir mawon untuk pinjam. Ada bukunya yang berjudul Perpustakaan Ajaib Bibi Bongken. Temriku enten misi untuk mencari Ingku Nabula. Ingku Nabula itu adalah buku pertama yang dicetak. Artinya literasi ini ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam hal ini buku ya, itu kita akan bisa melipat jarak dan waktu. Melipat jarak ini maksudnya nggak misalnya. Penulisnya mungkin di Jombang, kalau Hati Suwita ya. Penulisnya mungkin di Jombang, tapi kita bisa membaca atau bertemu dengan pikirannya di Al-Amin ya misalnya. Melipat waktu ya misalnya. Kita baca bukunya Imam Ghazali di Al-Muddin itu. Penulisnya sampun sedo ratusan bahkan belasan ratus tahun yang lalu, tapi pikirannya masih bisa kita baca. Petuahnya masih bisa kita pelajari. Mungkin sampai nulis sakniki itu juga akan dibaca oleh manusia-manusia pada masa depan atau di tempat lain. Jadi kalau produk literasi yang berupa bukunya ini, ada kalanya bisa berupa, ada yang sudah nonton? Ya, ragukan. Tapi pernah nonton drakor ya? Sinetron, film pendek, kartun. Nah itu juga merupakan produk literasi. Karena dari ini sebelum kesini ada orang yang punya ide, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau niki asalnya di webcomic ya,
dari komik kemudian diadaptasi menjadi bentuk film. Dari film juga akan mungkin menghasilkan produk-produk literasi yang lain seperti misalnya kutipan-kutipan quote atau misalnya niki tokoe dijikuk siji. Coba jenenge? Yang Jukyung. Iki soal jenenge? Isuho. Iki soal jenenge? Ansajun. Aku saja tidak setuju nek karo anu sapa? Suho. Tapi ya terserah. Bisa kita ambil satu cokong ya. Sama pengen toko? Suho, Jukyung, tak Sojun. Sojun. Kan Anjani rumah satu ya, Sojun itu orangnya pejuang ngoten lho, ya kan? Ya kan? Nah, kita ambil satu tokoh Sojun ya. Kita jadikan cerita yang lain. Nah, ini menjadi derivasi atau turunan dari literasi dalam bentuk yang lain, tapi nggak kita bahas di sini. Kemudian ada lagi literasi digital. Literasi digital itu adalah literasi yang bisa kita temukan lewat media digital, baik itu berupa komputer, di tablet, PC, dan lain sebagainya.